Halo guys. Halo guys. Selamat malam. Malam guys, apa kabar? Kalian ngapain aja? Kalian ngapain aja Senin hari ini? Halo guys. Cosplay itu lagi cosplay apa ya? Lagi apa? Aku lagi nge-live. Kalian lagi apa guys? Ngapain aja hari ini? Aku jujur hari ini cuma aku ngapain ya hari ini? Aku tadi tidur siang. Buat yang udah tahu, aku cerita di PM. Terus tadi habis pergi makan. Udah sih gitu dong. Tadi kamu ditelepon Maira nggak? Hah, enggak. Emang ada apa? Emang Maira lagi kayak ini ya? Lagi kayak prank call semua gitu ya? Kalau aku lagi nonton BB Cintaku, emang iya, Rili juga live ya? Berarti nggak mandi? Gak gitu dong, kan gak harus diceritakan. Terima kasih Kak Dewa raketnya. Tidak harus diceritakan dengan detail. Jadi ya pokoknya intinya itu. Kok kamu minggu ini nggak ada show? Ya kangen ya. Aku udah agak sembuh. Jam, thanks ya. Kaos apa sih tuh? Kaos apa ya? Kaos apa ya? Kangen Jemima bercerita. Kayaknya aku setiap live, kayaknya aku bercerita deh sebenarnya. 23 VC lagi nggak? Masa gak VC lagi? Wah, parah sih. Terima kasih Kak Dewa. Jemimanya. Oh my god, aku melihat Jemima itu lagi. Aku setiap ngeliat foto itu kayak rasanya aneh. Setiap ngeliat foto itu. Karena kayak sebenarnya kalau foto yang satuannya lagi, itu kayak aneh juga sih. Cuman kayak kalau yang ini tuh kayak gitu deh. Kayak aku ngeliat itu, aku tidak terbiasa melihatnya. Terima kasih Kak 12 jet pribadinya. Terima kasih Kak Dewa, Jemimanya. Nah yang ini juga agak aneh sih, cuman gak seaneh itu sih. Semoga dapet ya tuh shot bersama Jemima. Jujur aku kayak agak sabar banget, kayak excited banget gitu. Lagi membiasakan diri lihat kamu pakai kacamata. Emang aku pakai kacamata seaneh itu ya? Jujur kayak sebenarnya iya sih, kayak aku juga merasa kayak agak aneh gitu. Terima kasih ke Alifa roketnya. Cuman kayak karena aku udah pakai kacamata dari lama, jadi ya nggak seaneh itu. Tapi aneh sih ya, kayak ya aneh sih. Aneh, cuman kayak karena aku udah pakai lama, jadi anehnya tuh kayak sedikit memudar gitu. Nggak aneh. Kamu pakai kacamata kayak tante-tante. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gak boleh terlalu jujur kayak gitu. Tapi emang iya ya. Terima kasih Kak Rapip dalam pestanya.
Terima kasih Kak Dewa roket ya. Jadi malu. Aku jadi malu, aku gak mau pakai kacamata mulai dari sekarang. Terima kasih Kak Dewa roketnya. Terima kasih Kak Dewa roketnya. Gak mau aku mau. Terima kasih Kak Dewa roketnya. Cuman gak apa-apa, aku akan tetap memakai kacamata agar bisa melihat semua. Terima kasih Kak Aldi Ray dalam pestanya. Terima kasih Kak Dewa roketnya. Terima kasih Kak Dewa roketnya. Enggak kok, enggak mirip tante-tante. Tadi katanya mirip. Terima kasih Kak Dewa roketnya. Tadi katanya mirip, sekarang enggak. Terima kasih Kak Wildan dalam pestanya. Itu bolong atau tidak? Ya, kalau bolong, ini tuh tidak ada pantulan mantul. Kalau bolong ya, ini tuh nembus nih. Itu nggak ada lensanya. Ini kurang kelihatan lensa apa lah ini. Ih, enak juga ya guys suaranya. Kayak ini tuh bisa membuat ngantuk. Terima kasih Kak Kairo roketnya. Pecahin. Jujur ya, aku kan kayak takut banget gitu kan sama kacamata ini. Terus pas itu kayak aku taruh di tas. Terus tiba-tiba kacamatanya jatuh dari tas aku, jatuh ke lantai. Dan terus pada saat itu lagi ada Ekin, jadi jatuhnya tuh di depan Ekin gitu loh, karena kayak terlalu excited dan lain-lain. Terima kasih Kak Aris G roketnya. Terus jatuh. Terus untung pas itu mami aku udah pergi, jadi kayak nggak ngeliat kacamata aku jatuh. Terima kasih Kak Aldi Ray dalam pestanya. Jadi keinjak Ekin. Gak gitu. Kalau dilihat gimana? Ya gimana ya? Ya nggak apa-apa sih, cuman maksudnya kan kalau dilihat kayak aku merusakkan, walaupun gak rusak sih sebenarnya, ini kayak ini fine, cuman kayak nanti merusakkan. Jimmy Mango-nya mana? Jujur Jimmy Mango-nya ada di situ. Aku menyimpan Jimmy Mango dengan sangat baik-baik. Kok malam banget live-nya? Aku biasa tuh nge-live jam segini gak sih? Kayak Jimmy Ma itu nge-live tuh jam 21-an. Kenapa gak show? Gak apa-apa ya. Belum jam 22. Emang iya? Aku gak pernah ya live jam 22. Emang aku nge-live jam 22 ya? Perasaan aku tuh merasa aku tuh kayak nge-live tuh jam 21-an. Pernah. Emang iya ya? Oh my god, kayak dua-dua tuh terlalu malam untuk nge-live. Kayak gak boleh ya, kita gak boleh nge-live jam 22. Pernah lebih dari jam 2. Itu bohong, itu hiperbola. Terima kasih Kak Aldi Ray balon pestanya. Waktu kemarin kamu live jam 22. Udah beberapa kali di atas jam 22. Oke. Jam 23 aja pernah. Iya lagi, pas itu jam 23, gak tau 23 berapa. Siapa yang nonton? Terima kasih Kak Aldi Ray balon pestanya. Waktu buat perjanjian kamu live jam berapa? Perjanjian apa? Perjanjian apa? Emang aku udah buat suatu perjanjian ya? Terima kasih Kak Gavi setannya ngajarin anak begadang dulu. Enggak, tapi kayak kalian terima kasih Kak Aldi Ray balon pestanya. Kalian itu tim malam atau tim pagi? Apa sih? Tahu gak sih yang kayak terima kasih Kak Gavi roketnya.
Karena aku merasa kalau misalnya malam tuh kayak buat aku tuh kekumpul gitu loh, untuk aku bercerita, untuk aku ini kenapa makin jatuh gitu deh, untuk aku bercerita gitu-gitu. Kalau misalnya siang sebenarnya mood aja sih, cuman kayak gitu, ngerti gak sih ya gitu. Cerita apa ya, cerita yang bisa diceritain aja sih. Tim live malam soalnya menemani begadang. Terima kasih Kak Aldi Ray malam pestanya. Padahal sebenarnya nggak boleh tau begadang, tapi kalau begadang nonton Jemima nggak apa-apa. Itu the only exception. Tim tidur malam bangun subuh. Wah. Terima kasih Kak Selfie setannya. Oh iya, tau gak sih? Aku kayak baru ingat dan aku baru nyadar. Setiap kayak aku melihat video atau apa gitu, kayak aku tuh kan kayak gini ya. Kalian nyadar gak sih aku tuh kayak gini? Gitu gak sih kayak orang-orang kayak ya gitu. Nah, aku tuh merasa kayak nyadar pas PC emang ya aku pas PC juga kayak gitu. Sumpah ya, sebenarnya dulu tuh aku gak kayak gitu guys. Aku tuh kayak baru nyadar aja, karena kayak terima kasih Kak Pepen hatinya. Karena aku kayak baru nyadar aja gitu, setiap aku melihat video aku, kenapa kayak rambutku tuh kayak gitu-gitu terus. Tau gak sih sebenarnya alasan awalnya itu apa? Terima kasih Kak El hatinya. Tanda kamu harus pakai pondi. Oh bukan, tandanya itu, jadi pas itu sebenarnya kayak aku tuh kan nggak pernah kayak gitu kan. Aku nggak tahu ini nama kegiatannya apa, tapi maksudnya yang kayak gitu. Tapi dulu itu ada seseorang yang dia tuh kayak gitu, yang kayak gini mulu gitu loh. Terus aku tuh kayak maaf banget, bukan membuli, tapi maksudnya aku tuh kayak nggak aku doang ya gitu. Jadinya tuh kayak kita tuh mengingat dia itu sebagai orang yang selalu kayak giniin rambut, karena dia tuh selalu kayak gini, terus kayak gini gitu. Itu bener-bener kayak kegiatan dia gitu loh, kayak teman sekolah aku teman-teman aku. Nah, terima kasih Kak Queenra raketnya. Nah terus jadinya aku tuh kayak jadi kebawa gitu loh, kayak gitu. Padahal kayak dulu tuh aku gak kayak gitu, tapi gak tau kenapa setelah aku sadari sekarang tuh aku kayak gitu. Tapi kayak gak bisa guys, kayak gimana ya, teman sekolah, iya dong teman sekolah. Terima kasih Kak Aldi Ray malam pestanya. Sampai kita tuh kayak kalau bisa melihat seseorang itu, kita tuh kayak dia pasti giniin rambut habis itu diginiin. Tapi sekarang malah aku jadi ikutan kayak gitu. Padahal sebenernya dulu gak kayak gitu. Dulu kayak kita tuh sering ngisengin dia gitu. Terima kasih Kak Aldi Ray malam pestanya. Pakai poni biar gak melakukan kegiatan itu. Pikir-pikir dulu. Karena sumpah jelek pakai poni guys, jujur banget jelek. Kayak iya jelek. Makanya kayak foto di PM pun itu aku cuma ngasih 1 karena jelek, sisanya tuh jelek gitu ya nggak sih? Kalian yang melihat foto di PM itu nggak lihat PM, ya udah deh. Terima kasih Kak Aldi. Sumpah ini kayak mau jatuh guys, jujur. Bentar ya guys, ini gimana ini? Satu tapi cakep. Maksudnya? Oh maksudnya 1 foto. Terima kasih Kak Queenra. Enggak tahu, itu sebenarnya itu kayak lumayan banyak. Terima kasih Kak Gavim. Hahaha. Sebenarnya tuh kayaknya lumayan banyak fotonya. Cuman terima kasih Kak Aldi Ray malam pestanya. Cuman aku tidak bisa men-share-nya. Terima kasih Kak Gavi. Oh no, foto ini. Tapi aku tidak bisa men-share-nya karena kayak jelek, kayak aduh jelek banget. Terima kasih Kak Aldi Ray malam pestanya. Apalagi
apalagi kalau misalnya pas sekolah itu kayak pada saat itu kan gak sekolah ya, terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya, jadi kayak ya udah masih ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya pas di sekolah guys, terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya, kalian harus melihat bentukan Jemima berponi pas sekolah, aduh kayak lepek jelek banget, gak bisa. Terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya. Terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya. Itulah fungsi PM share yang jeleknya. Enggak gitu, itu foto udah terbaik, itu foto udah aku pilih terbaik, maka aku ya gitu. Terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya. Apa bedanya pakai poni sama nggak pakai poni? Bedanya apa ya, kalau pakai poni tuh aku kayak merasa lebih ribet, apalagi aku gampang keringetan, jadi kayak lepek gitu. Spill atau aku makan martabak sekarang? Coba makan martabak sekarang. Terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya. Aku begadang untuk nonton kamu, padahal aku besok ulangan. Tidur aja gak apa-apa, belajar. Terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya. Belajar untuk ujian. Terima kasih Kak Quindra. Aku juga besok kerja. Oh my god. Oh, itu foto yang pakai baju daerah. Baju daerah. Itu bukan baju daerah, itu baju apa ya itu, jujur nggak tahu juga. Baju dance. Ya, bener sih baju dance. Ya kayaknya sih baju dance ya. Aku jujur juga nggak tahu itu baju apa sebenarnya. Tapi kayak ya udah aku pakai aja. Karena kayak itu kan seragam gitu kan, berseragam. Terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya. Kok bisa gatal? Terima kasih Kak Pepen. Karena bukan aku yang kayak menentukan temanya gitu loh pas itu. Pas itu temanya apa ya? Terima kasih ke Aldi Ray bangun pestanya. Temanya itu terima kasih Kak Gavi. Jadi aku kayak nggak tahu gitu temanya. Terus bajunya pun kayak ya udah kita membeli dari satu toko. Terus ya udah deh. Jadi aku nggak tahu namanya apa. Enggak, aku ingat temanya. Terima kasih Kak Naila bangun pestanya. Terima kasih Kak Gavi. Ada niatan bondol atau ada niatan mau panjangin rambut? Jujur niatannya itu nggak tahu sih, ini bisa berubah dalam 5 menit ke depan juga bisa berubah, tapi kayaknya sih aku pengen panjangin rambut karena aku melihat foto-foto aku pas belum potong rambut itu, aku kayak melihat kayak Jemima cantik banget, jijik deh ngomong gitu. Tapi nggak juga sih, kayak orang aneh, cuman kayak bosen aja sih. Tapi sekarang udah panjang. Iya sih, cuman ini belum panjang. Ini menurut aku belum panjang. Tuh. Tapi ya udah, kalau misalnya udah panjang terus bosen, terus ya udah tinggal potong. Tapi kayak menurut aku, terima kasih Kadak Dik Dik Der JKT48 stage-nya. Menurut aku pas kemarin aku baru potong rambut itu aneh banget. Terima kasih Kavin bangun pestanya. Itu aku agak menyesal, dan sebenarnya itu kan aku potong rambut ya, kayaknya aku potong rambut terus besokannya itu aku langsung foto yang di pantai itu. Jujur guys, jelek banget. Kayak pas itu, tau gak sih, sebenarnya kan aku kayak pengen foto gitu kan, cuman banget, maksudnya jeleknya jelek banget. Nah sebenarnya itu kan aku emang ya udah baru potong gitu kan, terus kena angin, terus jadinya
jelek, terus jelek gitu ya gitu deh. Kayak aku hampir tidak mood untuk mengambil foto, cuman kayak ya karena ya udahlah, gak apa-apa kita mengambil foto aja. Salah anginnya, iya kan? Betul, salah anginnya menurut aku. Cantik minus jamet aja. Supaya sejujurnya ya, coba kalian pikir-pikir ya, kalian pikir dengan baik-baik. Sejujurnya, Jemima itu nggak jamet gak sih? Coba ya, kalau misalnya kalian melihat jejak digital Jemima dari awal, ya nggak sih? Ya nggak sih guys? Kayak dari Jemima awal live, awal show dan awal lain-lainnya itu enggak. Atau upload foto Ceki Jemima jamet, jangan gitu dong. Iya kan, aku awalnya kalem banget, kayak pas trial live. Jangan membahas itu, jangan membahas trial live. Malu. Iya lagi, aduh, trial live. Jangan mengingatkanku pada itu. Tapi aku trial live kalem banget tahu. Kayak itu bukan Jemima yang aku kenal. Terima kasih Kak Gavi. Kayak sampai pas itu ada yang bilang yang normal tuh cuma Jemima. Ya lagi, karena kayak pada saat itu tuh kayak malu banget. Yang ngetik lagi sakit. Itu karena pas itu kayak emang pada saat itu tuh itu era Jemima kalem. Kalau sekarang itu era Jemima kayak ya udah aja gitu. Normal kalau sama Gen 13 doang, kalau di live jadi jamet. Masa sih? Kayaknya ya kalau misalnya aku live bersama Gen 13 itu malah kayak iya sih aku menjadi kalem gitu ya. Enggak juga sih, tapi gak tau deh. Tergantung dengan orangnya ya. Tapi kayak aku pingin banget live bareng Virgi. Nggak ada sih, tapi kayak tiba-tiba aja gitu. Jemima coba tiruin Myra. Tiruin apa? Orangnya lagi live. Iya tahu, pas itu sebenarnya kita tuh kayak sempet mau live gitu. Kayaknya ya, aku nggak pernah live bareng Virgi yang kayak berdua bertiga. Iya nggak sih? Aku pas itu pernah sama Kak Gia berdua, terus tiba-tiba ada Ekin, terus baru ada Kak Awi gitu-gitu. Oh my god, lah ya aku live pertama Virgi ya. Oh iya, tapi itu live pertama loh. Oh my god, setelah itu udah gak pernah. Ya gak sih? Enggak sih, aku trial VC juga sama Virgi pas itu. Oh my god, oh iya aku pertama banget. Terima kasih Kak Pepen, hatinya. Pertama banget aku sama Virgi loh. Oh my god, yang harusnya ada Kak Gia, tapi jadinya berdua sama Virgi. Oh iya, oh my god, maafkan aku. Tarik omongan aku kembali. Ya, jadi aku kangen banget live sama Virgi, walaupun pas itu udah pernah live bareng sama Virgi ya, cuman kayak pengen banget nge-live bareng lagi setelah itu gitu. Sumpah lupa banget, jujur lupa banget, sumpah selupa itu. Parah Jemima sekarang enggak, ini
Mungkin karena itu saking nightmare-nya ya, jadi kayak sampai lupa gitu loh. Tapi aku selalu melupakan bagian trial IDN pertama kali, tahu gak tau kenapa. Karena pas itu aku kayak malu banget, dan tahu gak sih pada saat itu kayak kan kita kayak itu kan, kayak pertama kali masih malu-malu gitu kan. Terus aku kayak pemeran figuran doang pas itu, karena aku nggak tahu mau ngomong apa. Terus aku mau baca komen, gak kebaca. Kebaca sih, cuma maksudnya kan kita berdua tuh kayak gitu, kayak deket gitu, jadi ya gak kebaca juga. Jadinya ya udah deh, senyum aja. Waktu awal-awal, iya kan, awal-awal tuh Jemima pendiam, tapi emang iya sebenarnya Jemima pendiam sebenarnya. Jangan diperjelas gitu dong, maksudnya sepanjang live emot itu maksudnya apa? Jemima pendiam, habisnya pas trial VC juga aku inget banget pas trial VC tuh kayak gini. Halo kak, terima kasih Kak Rizky Ramohwa, Jemimanya. Kayak, halo kak, apa kabar kak? Terus aku di tengah-tengah gitu kan, aku kayak terus habis itu kakak bisa tebak gak kita siapa? Sebenernya aku inget banget guys, karena aku kita tuh kayak gak tahu gitu kan, terus ya udah jadinya itu kita tuh kayak, kakak bisa tebak gak kita namanya siapa? Aku ini. Sumpah malu banget tau pas itu. Kayak siapa yang pas itu ikut trial VC Jemima Virgi dan Kagia. Kalian merasanya tuh seperti apa guys pas VC yang itu? Kalian yang melihat kita tuh kalian gini gak, dalam hati kayak aduh cringe banget lagi ini pembukaannya. Karena kita nggak tahu gitu loh, kita kayak berpikir pada saat itu bro lucu gitu. Jangan percaya Jemima introvert. Enggak sih, Jemima nggak introvert. Cuman Jemima itu sekarang itu anak rumahan. Tapi nggak juga sih. Tapi aku merasa iya sih. Karena kalau misalnya dulu aku merasa kalau misalnya pas aku di Lombok itu, aku merasa aku tuh menjadi orang yang sangat ngajak hangout. Kayak orang yang kayak ayo kita hangout. Cuman kalau misalnya pas sekarang itu misalnya even diajak sama Rili kemarin, aku kayak males, ngerti gak sih? Bukan males sama Rili, nggak gitu, maksudnya kayak males pergi, ngerti gak? Ya gitu. Gak gitu, gak malas sama Rili, maksudnya gak gitu tuh kan salah lagi aku gak gitu maksudnya itu aku lagi suka quality time sendiri. Jangan klip, jangan tag Rili. Oke? Me time, betul sekali. Karena emang kita juga jauh gitu loh, jadinya kayak ya udah, dia juga kalau misalnya ke tempatku juga dia juga males. Tutorial senyum lebar kayak Jemima. Tutorialnya itu adalah membayangkan Jemima. Udah aku pencet record. Jangan ya. Aduh.
Ya lagi, oh bener ya. Really udah end live. Padahal mau laporan. Untung banget aku kayak baru ngomong itu sekarang. Padahal sebenarnya aku kayak udah kepikiran dari tadi gitu loh, dari awal nge-live. Tapi kayak untung banget aku ngomong itu sekarang. Kayak jadinya kalian tidak bisa melapor kepada Rili. Dan tidak boleh mengetek, tidak boleh mengeklip, tidak boleh sampai Rili tahu. Sifat asli. Enggak, kan aku bilang aku tuh malasnya itu karena pengen di rumah, pengen menikmati waktu sendiri. Enggak juga sih sebenarnya, cuman kayak mager aja gitu karena jauh. Kamu mau sendiri, bilang aja kalau mau menjamet di tempat sepi. Oh my god. Aku nggak expect seperti itu. Kamu se-introvert itu kah? Gak juga, tapi kayak kalian tahu gak sih perasaan lagi pengen kayak tiduran aja, atau enggak lagi mager, yes gitu. Oh si kalian juga live? Emang iya? Oh no, streak aku hampir mati. Bentar ya guys, kita harus menyalakan streak dulu. Tahu gak sih guys, Jemima udah gak rajin. Kenapa ya? Jemima kenapa ya udah gak rajin? Kayak sumpah deh. Bentar ya guys, mana ini? Kayak Jemima gak rajin. Terima kasih Kak Novaliando. Jemimanya udah gak rajin, padahal pas itu tuh kan aku selalu menyalakan paling pertama gitu kan. Sekarang aku tidak menyalakannya. Ini untung ada notifnya. Bukan dari dulu pemalas. Aku tidak pemalas ya. Buktinya pas itu. Oke, stop mainin rambut. Buktinya pas itu, Ekin kan kalau nggak salah dia ada nge-tweet kayak streaknya pada mati gitu kan. Itu tidak ada Jemima di situ. Tidak ada Jemima di tweetan tersebut. Karena apa? Karena Jemima sudah menyalakannya. Jemima menjadi first yang menyalakan 0000. Beneran, kok kan gak percaya sih, beneran loh. Kayak aku aja pas itu ya, pas dia nge-tweet itu aku kayak mencari ada Jemima gak ya di yang di tweet sama Ekin. Tapi ternyata tidak ada Jemima, karena setelah aku sadar kayak Jemima yang menyalakannya. Terima kasih Kadak Dik Dek Der, tumpeng ya. Looks delicious. Kalian suka tumpeng gak sih? Tumpeng tuh sebenarnya nasi kuning kan ya? Bohong, Jemima makan strawberry katanya manis padahal asam. Tahu ya, kenapa aku bisa janganlah mengingatkan pada yang itu. Tapi ya, aku tuh sebenarnya udah makan sebelumnya, tapi beneran itu. Beneran manis. Tapi pas itu kayak jorok banget sih jujur makannya. Kayak kita beneran kayak langsung beli terus kita langsung pada makan. Tapi aku tidak merekomen makan strawberry yang kemarin, bukan karena tidak enak, ya itu salah satu faktornya, tapi faktor lainnya itu adalah nanti kalian sakit. Terima kasih Kak Ipal, roketnya. Terima kasih Kak Casper, balon pestanya. Kok sakit? Iya, karena setelah aku makan itu kayak aku sakit gitu. I'm sick.
Jam di Virgi. Apa ini? Terima kasih Kak Ipal roketnya. Belum dicuci. Iya sih, jujur iya. Sebenarnya kalau pas yang di live itu aku udah cuci, tapi kalau yang kemarin, jadi dalam sehari itu ya, itu kan kayak box satu Mika container gitu kan. Itu aku makan kayak satu segitu. Habis itu makan lagi pulangnya. Pokoknya aku makan terus, di perjalanan juga makan terus. Nah, tapi pas pulang itu baru dicuci, sedangkan sebelum-sebelumnya nggak dicuci. Jujur kayak itu jorok banget sih. Cuman kayak semuanya itu pada nggak kontainer, apa sih, Mika ya, satu Mika. Cuma semuanya tuh pada makannya kayak gitu, terus kan aku FOMO ya, jadi aku kayak ngikut aja gitu. Aku mengikut yang lain makannya seperti apa. Terima kasih Kak Ipal. Lupa doa. Enggak loh. Selalu ingat untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Afkar. Belum pestanya. Tapi strawberry Jepang manis banget. Iya kan, aku kayak penasaran banget karena pas itu pernah muncul kayak orang makan strawberry Jepang. Itu kayaknya enak banget. Jadi ya kayak pingin banget. Aturan 1, jangan ikut-ikutan. Karena aku mencari aman. Jadi kalau yang lain seperti apa, aku ya udah. Terima kasih Kak Galih, belum pestanya. Jadi kayak aku ya udah, yang lain makannya seperti apa, aku mengikuti saja. Karena kayak terlalu, kita gak boleh, tapi gak apa-apa sih, kita sesuai pendirian masing-masing. Cuman terkadang tuh, terima kasih Kak Ipal, kita harus bisa beradaptasi dan juga bisa menyesuaikan diri terhadap orang-orang sekitar. Terima kasih Kak Gali, belum pestanya. Jadi terkadang tidak apa-apa untuk menjadi diri sendiri dan berbeda. Cuman terima kasih Kak Gavi. Hahahanya, jujur aku nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya. Sebenarnya aku nggak tahu mau ngomong apa. Jadi kayak ya udah, pokoknya intinya gitu. Terima kasih Kak Ipal, Jemimanya. Jemima mode motivator. Kayaknya seru gak sih kalau misalnya menjadi motivator? Tapi gak bisa memotivasi orang sih, jadi ya udahlah. Terima kasih Kak Gali, roketnya. Coba, gak bisa kalau lagi kayak gini itu gak bisa untuk memotivator. Terima kasih ke Akbariaji roketnya. Ini makin lama ya, kameranya makin jatuh deh. Kayak, aduh, gimana ini? Yes, harus spontan, betul. Apa karena pakai kacamata? Bisa jadi, tapi gak tau sih. Terima kasih Kak Ipal dalam pestanya. Gak kelihatan kayak sang motivator. Jujur iya sih. Vibes ketos. Tapi ya, kok bisa sih ada yang percaya kalau bisa aku tuh ketos? Tau gak sih sampai adik sepupu aku dia ngechat gini, Cece memang dulu ketos di sekolah. Sumpah guys, sampai di chat kayak gitu. Kayak kok bisa, padahal kayak seorang Jemima itu tidak terlihat seperti ketos. Terima kasih Kak Gali roketnya. Kayak aku aja sampai shock kok bisa dia tuh tahu gitu loh tentang itu. Kan yang kenyataan pernah enggak loh. Aku tidak mau mengaku diri aku sebagai ketos karena nanti aku diketahuin sama ketos di sekolah aku beneran. Ya kan, gimmick Jemima kok tuh sudah menyebar. Betul, sampai kayak dikira itu beneran. Padahal kan kayak
enggak gitu ya. Kalian yang menonton live-nya pada saat itu kan sebenarnya aku bilangnya itu aku kayak ketua divisi, tapi kalian aja ya kayak ketos gitu. Terima kasih Kak Satria dalam pestanya. Ketos mana ada yang jamet? Ketos aku dulu jamet kok. Divisi apa? Bentar, namanya apa sih jujur? Bentar ya guys. Oh, siapa yang tebak? Kalian yang sudah tahu coba tebak aku apa? Divisi seni. Enggak lagi. Divisi jasmani, guys. Terus nama divisi jasmani. Terus aku sebagai ketua yang baik dan lucu, aku membuat nama grup yang lucu, yaitu divisi jasmaniur. Lucu ya, guys? Kayak sebenarnya harusnya jasmani aja kan, tapi kayak aku sebagai orang yang gemes, jadinya jasmaniur biar kayak jasmaniur, biar lucu. Alay. Terima kasih Kak Akbar Yaji dalam pestanya. Divisi jasmani itu kayak penjaskes gitu. Jujur gak tahu, tapi pokoknya ini aku menjabarkan tugas-tugas kita ya. Kali aja kalian tertarik. Tugas yang pertama itu adalah terima kasih Kak Karima kombatnya. Oke. Jadi tugas yang pertama itu adalah terima kasih Kak Satria dalam pestanya. Pertama, mimpin senam. Kedua, mimpin senam. Ketiga, mimpin senam. Keempat dan kelima sama seperti yang ketiga. Itu aja guys tugas kita. Jujur kayak dikit banget. Tapi ya udahlah, yang penting kita bekerja. Kita setiap Senin, gak setiap Senin sih, selang-seling dengan upacara. Cuman kayak berarti kita dalam sebulan tuh 2 kali senam gitu teman-teman. Kali aja kalian tertarik ya. Ada visi misinya nggak? Visi misinya itu adalah untuk visi misinya itu, terima kasih Kak Karima kombatnya. Apa ya visi misinya? Visi misinya senang bersama, sehat bersama. Yay. Itu dia, yel-yel kita. Aku nggak AFK ya. Aku literally menjadi orang yang nggak jadi. Tapi kita tuh keren guys. Tau gak sih kenapa kita keren? Ini aku mau mempromosikan ya. Tau gak sih kenapa keren? Karena kalau aku senam, itu kan biasa orang-orang tuh lagunya tuh kan kayak putar ke kiri atau enggak lagunya ya pokoknya gitu-gitu kan, yang seputaran itu. Tapi kalau aku enggak, aku lagunya itu benar-benar bermacam-macam. Bisa lagunya macam-macam lah pokoknya. Ada dari K-pop idol juga, lagu-lagu K-pop idol, terus lagu-lagu galau, pokoknya semua lagu-lagu tuh bisa. Dan kita tuh setiap minggunya tuh mengganti lagu. Jadi gerakan senam itu juga berubah selalu. Jadi ya, ini sebenarnya mungkin kalian tuh menganggap ini tuh sepele ya, cuma memimpin senam doang. Tapi kita tuh setiap minggunya ya, terima kasih Kak Dani Fireworks-nya, setiap minggunya kita itu ada ada jadwal latihan untuk kita belajar senam guys, sumpah. Agar kita itu pas mau mimpin senamnya itu, kita tuh bisa hafal. Terus sampai, bentar ya, ada gak ya? Bentar ya guys, masih ada gak ya?
Sumpah ini malu banget. Tapi oke, aku mau nangis. Jadi ya, ini aku akan menyebutkan aturan-aturan di divisi ini ya. Oke. Namanya si Jasmaniur. Oke, si Jasmani ya. Jadi sebenarnya ini malu banget. Betul, ini aturannya aku yang buat, guys. Jadi jangan marah. Pertama, ini ya. Gak bisa bacanya. Sebenarnya ngesel banget. Untuk semua anggota diharapkan dapat melaksanakan semua aturan yang sudah tertera di bawah ini. 1. Jika ada latihan, tolong datang tepat waktu. 2. Apa ini? 2. Harus bisa ikut latihan, kecuali sudah izin tidak bisa. H-1 sudah izin. 3. Dimohon untuk menghafalkan. Nggak mau, guys. Ini kapan ya? Sumpah ini kapan? Bentar ya, guys. Kita lihat ini kapan. Sumpah, kok bisa ya? Sok ketua banget loh. Oh my god. Ini kapan? Terima kasih Kak Quindra. Gimana sih cara lihat itunya? Gimana cara tamunya? Oke, terus keempat ya guys, terakhir. Dimohon untuk serius dalam menjalankan tugas yang diberikan. Terima kasih semuanya. Pakai emot itu. Ini kapan ya guys? Sumpah gak tahu banget ini kapan. Kayak aku gak tahu. Terima kasih Kak Quindra dalam pestanya. Udah dong, jangan banyak-banyak aturannya, ntar gak ada yang masuk. Oh enggak, ini udah lebih lama lagi, cuman kehapus. Oh, ini kapan ya nggak tahu lah. Terima kasih Kak Freddy bahan pestanya. Mana video latihannya? Nggak mau sumpah. Tapi dulu tuh kayak kenapa ya sampai dibuat aturan itu? Karena kayak kesel gitu loh. Kayak kesel banget karena banyak yang misalnya nih kita kayak aku kayak udah bilang jangan lupa ya pulang sekolah latihan. Terus kayak mereka bilang maaf banget Kak udah dijemput. Maaf banget udah dijemput, udah di jalan. Aku pikir nggak ada latihan. Semua kesel banget gak sih kayak gitu. Makanya oleh sebab itu ada aturan ini. Jadi harus ditaatin. Gitu. Terus jadinya ya udah aku latihan sama teman sekelas aku doang. Kayak terus ya udah yang mimpin kita lagi karena pas mereka disuruh mimpin mereka lupa, mereka nggak hafal. Jadi ya udah sih gitu aja. Tapi jujur alay banget ya kayak gitu. Masih open nggak? Udah nggak open. Tapi kayaknya ya emang gak ada yang tertarik buat masuk divisi kita. Karena sebenarnya mereka tuh kayak emang gak mau mimpin senam kan. Misalnya kayak malu mimpin senam mungkin. Gak tahu juga sih. Cuman tau gak sih kita sampai promosinya gimana? Kita per kelas kita samperin. Siapa yang mau cepet. Tapi kita latihannya gak lama kok. Paling pulang sekolah. Terus kayak ya udah latihan sejam. Terus ya udah deh. Kalau jadi teman kamu juga bolos mulu. Biar kamu yang mimpin. Oh my god. Terima kasih Kak Galih roketnya. Oh my god. Padahal kayak seru loh memimpin senam. Seru loh bisa melihat semua orang. Dan bahkan melihat guru-guru senam. Itu kayak lucu banget. Dan ya terkadang kena sinar matahari aja sih. Kadang tuh harus kayak gini mimpin senam ya. Karena agak mataharinya tuh kayak bener-bener langsung di sini gitu loh. Jadi kayak mata tuh gak bisa melek.
promosinya harus imut Kyowo. Soalnya kayak gak tahu sih, tapi ada tahu yang mau, cuman gak banyak juga sih. Mending jalan sehat daripada senam. Jujur aku setuju sih, mending jalan sehat. Kayak aku tuh paling suka kalau misalnya di kegiatan hari itu tuh jalan-jalan, karena kayak seru gak sih? Walaupun mungkin orang tuh ada yang milih senam, karena kalau milih senam kan bisa kayak nge-cheat untuk gak beneran senam kan. Terima kasih Kak Dani fireworks-nya. Sedangkan kalau misalnya jalan itu kan harus jalan ya, nggak mungkin kayak diem tiba-tiba nyampe. Sedangkan kalau misalnya senam itu aku sering banget ya. Terima kasih ke Quindra Rocketnya. Aku kayak tandain orang-orang yang nggak pernah senam. Aku kayak aku di atas tuh ya, aku di atas, aku memimpin di tiang bendera. Kok memimpin di tiang bendera? Terima kasih ke Gali balon pestanya. Maksudnya aku di tiang bendera. Aku kayak melihat orang-orang, terus aku kayak siapa nih yang nggak senam? Terus kayak oh itu dia nggak senam. Yang ini semangat banget senamnya, yang ini wah ini parah banget, guru yang itu serem banget gitu, serem banget, apa sih, semangat banget gitu. Jadi aku bisa memantau orang-orang, makanya orang-orang ada yang lebih suka senam karena bisa nge-cheat. Tapi kalau misalnya jalan nggak bisa nge-cheat, tapi kalau aku suka jalan juga sih, karena itu seru banget walaupun sebenarnya capek, cuman kan ya yang kita nikmatin itu kan momen bersamanya kan, kayak kita jalan-jalan bersama terus sambil ngobrol biasanya kan, misalnya kayak sambil ngobrol terus kadang-kadang kayak kita stop dulu di mana, kita beli apa dulu. Terima kasih Kak Quindra Rocketnya. Dan yang paling seru itu adalah berkemah. Itu hal terseru di dunia. Enggak sih, enggak di dunia. Di dunia sekolah, yes, itu yang paling seru. Sumpah itu seru banget. Seru banget. Paling seru tidur di kelas. Sumpah ya, tidur di kelas itu gak seru. Karena kayak kalian tuh takut gak sih? Apalagi nih ada beberapa guru yang dia tuh kayak matanya tuh ada 1000, jadi kayak bisa ngeliat even ya, kita misalnya kayak buku nih ya, kita tutupin pakai buku, tapi misalnya kayak udah gitu dikit itu nyadar, jadi gak seru. Yang seru itu pramuka, seru banget. Habis itu aku main malam-malam itu, tau gak sih, kayak main teka-teki gitu. Terima kasih Kak Gali Rocketnya. Jadinya kayak misalnya nih aku keluar dari sekolah, terima kasih Kak Quindra balon pestanya. Keluar dari sekolah itu terus kita main-main, jadi misalnya awalnya first stop kita di mana, habis itu kita dapat kode Morse, habis itu kita harus harus cepet-cepet translate Google Morse, Google. Terima kasih Kak Radit kuy balon pesta, harus cepet-cepet translate kode Morse. Nah ya. Oh my god. Yes, maksudnya itu ya. Maksudnya itu. Jadi translate Morse gitu ya. Habis translate Morse, kita misalnya ke lari lagi, kita harus cepet-cepetan gitu guys. Jadi kayak kita lari terus pas lari lagi kita harus buat yel-yel, terus lari lagi, terus kita harus ubah kode Morse juga sih, tapi ada banyak kan. Ya gak sih? Ya pokoknya gitulah guys, pokoknya kayak gitu. Dan itu seseru itu. Terus pas balik-balik itu langsung keringetan. Terus aku inget banget habis itu keringetan banget. Terus kita langsung kayak mandi gitu-gitu. Terus makan di api unggun gitu. Terima kasih Kak Raihan balon pestanya. Kangen deh masa-masa itu ya kan. Itu juga kangen banget masa-masa itu. Aku gak bisa tidur pas itu satu tenda isi 5-6 orang. Tapi ya aku malah kayak gak pengen tidur, karena rasanya itu kan ini jarang-jarang kan sekolah itu ada pramuka. Jadi sekali pramuka itu I want to spend time with my friends and not wasting my time on sleep.
ya nggak sih. Tapi kadang-kadang tuh ada teman-teman yang nggak bisa diajak kerja sama, jadi kayak kan harusnya nih ya jarang-jarang, apalagi pas itu kalau nggak salah itu aku kelas nggak tahu sih itu pas itu kelas berapa ya, lupa itu kelas berapa, tapi kan maksudnya kayak kita spend time bersama orang-orang. Kamu jadi kakak pembina, oh jelas tidak mungkin guys. Terima kasih Kak Gali raketnya. Aku waktu pramuka sering izin. Oh my god, terima kasih Kak Quindra balon pestanya. Pero itu kayak, itu momen aku tunggu-tunggu. Aku selalu kayak nanya guru aku, kayak kapan ada pramuka lagi, karena pramuka tuh seseru itu gitu. Terus aku inget banget pas itu ya, ini pas bener-bener masih kecil, aku masih SD kelas 3 kayaknya. Itu first time aku pramuka. Terus pramukanya tuh yang kayak beneran sampai keluar, yang sampai ke hutan-hutan, terus main apa sih, yang melewati sungai kayak gitu-gitulah. Pokoknya bener-bener. Terus ada kode Morse di setiap itu. Jadi kan kalau yang tadi itu kan cuma di luar sekolah doang, sedangkan kalau ini kan yang bener-bener kayak sampai ke hutan-hutan gitu. Bisa nggak nanyanya tuh gitu yang lain gitu, masa ada beruang, masa berenang, oh my god. Nah terus lanjut ya. Nah terus itu ya udah, itu siang-siangnya kan. Terus tau nggak sih, aku tuh hampir nggak pulang. Tau nggak sih kenapa? Karena aku tuh tertinggal. Jadi pas itu aku kan kayak nggak punya teman. Punya sih, cuman pas itu di kayak regu aku tuh, aku nggak punya orang yang, nggak punya teman yang kayak seakrab itu gitu loh. Nah jadi aku tuh kayak stick to my brother gitu kan. Aku kayak ngintilin terus pada suatu saat koko aku tuh sudah bersama temennya. Terus aku sendiri dong, aku kan sendiri. Terus itu hujan-hujanan, aku pakai jas hujan, dan pada naik mobilnya tuh yang kayak truk gitu. Nggak tahu sih truk apa nggak. Terus ya udah, jadi aku tertinggal. Terus pada akhirnya tau nggak sih, aku bersama dengan orang gitu, bersama dengan orang mengantarkan aku gitu. Terus akhirnya aku sudah bisa balik sekolah. Tapi sudah balik sekolah, aku tuh kayak, oh my god, aku hampir hilang di hutan ini. Kalian kok tidak ada yang menemani aku? Kayak gitu. Terus malam-malamnya ada api unggun, terus ada kayak penampilan gitu kan. Terus tau gak sih, itu pada saat itu pada saat itu, oh ya itu udah emang apa sih, aku mau ngomong apa sih, pada saat itu tanggal 8 November. Terus malam-malam kan udah malam-malam banget tuh, kayak jam 1, jam 2. Tiba-tiba hari telah berganti, tanggal telah berganti menjadi 9 November. Terus tiba-tiba aku kayak ada seseorang datang, happy birthday to you, semoga semua keluarga aku datang. Terus aku kayak, ini shock nih ya, cerita kayak aku menangis karena aku shock, jadi aku menangis ya kan. Terus tahu nggak setelah itu apa? Aku nggak lanjut pramuka guys, aku nggak lanjut camping. Padahal harusnya kan masih campingnya harusnya 3 hari, tapi aku cuma sehari doang. Terus aku langsung nggak mau ikut camping lagi dengan alasan aku birthday, aku nggak mau, aku mau aja nggak mau camping semua guys. Tapi pada saat itu emang kayak rasanya tuh kayak aku kangen rumah, pengen pulang gitu, rasanya kayak gitu. Masa seasik itu nggak ikut ya kan? Sebenernya aku kayak menyesal juga kenapa pas itu aku nggak ikut. Tapi memang pada saat itu aku tuh kayak pengen pulang banget, nggak tahu, kayak tiba-tiba tuh homesick gitu. sehari ke hutan, tiba-tiba tuh kayak homesick gitu loh, jadi kayak kangen rumah banget. Terus jadi aku nggak lanjutin pramuka, dan itu pramuka pertama aku nggak jadi itu.
Tapi kayak dibolehin, karena sebenarnya nggak dibolehin, kayak sebenarnya gurunya kayak kenapa di sini aja, terus tapi dengan alasan aku birthday, I need to spend my day with my family gitu. Pertama dan terakhir, itu kan kelas 3 SD ya. Setelah itu aku pramuka lagi. Nah kalau pramuka selanjutnya itu nggak pas birthday aku, selanjutnya pas biasa aja. Dan aku tapi cuma sehari, nggak cuma 3 hari, cuma sehari nggak 3 hari, jadinya nggak seseru itu. Nggak tahu juga sih seru apa nggak 3 hari, karena kayak aku cuma sehari juga sih, tapi ya gitu. Iya kelas 3 SD, emang kenapa kelas 3 SD? Dibilang seru tapi pengen cepet pulang, nggak tahu ya. Tapi emang di hari itu tuh kayak nggak tahu sih, aku kayak tiba-tiba tuh kayak nervous. I need to go back home gitu. Dari berapa banyak apa itu? Jadi berapa banyak ngarang ceritanya? Banyak banget, semuanya ngarang. Kalau menjalani kayak nggak enak, kalau dijalani kayak mau kembali ke masa itu. Ya kan? Makanya aku tuh kayak ini enggak guys, supaya itu nggak ngarang. Tadi bercanda. Kalian percaya kan? Itu muka aku udah meyakinkan itu serius. Nah tapi makanya kan kayak sekarang itu lagi ada di masa kita menikmati masa-masa ini. Mungkin kayak nggak tahu mau ngomong apa. Jemima kalau bohong matanya kedip-kedip. Lah, masa nggak kedip? Masa orang nggak diboleh kedip? Kalau nggak kedip gimana? Jadi ya makanya aku sekarang kayak menikmati masa-masa sekarang. Sumpah aku dulu suka main game mataku sakit. Aku suka main game tahan merem, tahan kedip. Dulu kita kayak rekor gitu loh, siapa yang cepet-cepetan. Tapi skill aku udah menghilang guys. Sekarang tau gak sih, kayak aku tuh bentar banget tuh ya langsung gini. Padahal dulu tuh aku bisa kayaknya 10 jam minimal. Tapi sekarang tuh kayak aku menghilang gitu skill aku. Jam, kalau kita udah gak berguna di dunia, kita harus apa? Kalau sudah tidak berguna di dunia, kita harus mencari cara agar berguna di dunia. Kalian gak percaya loh aku 10 jam gak kedip. Serius loh, itu beneran. Jemima pinter ngarang cerita. Enggak, itu beneran ceritanya. Percaya kalau ada video, ada deh kayaknya di papi aku. Soalnya kayak beliau datang sambil ngerekam. Kayak ini mohon maafin ya. Ini kayak aduh, surprise, kayak mau nangis, sedih, tiba-tiba kayak ada yang ngerekam. Kan otomatis kayak dari gitu loh, otomatis kayak langsung pose gitu. Kalau rindu harus gimana? Harus gimana ya kalau rindu? Bertemu. Harus bertemu. Live 10 jam tanpa kedip. Tadi kan aku udah bilang ya, skill aku udah menghilang. Jadi ya sekarang tuh kayak
bisanya maksimal tuh kayak 15 detik. Boleh coba ya 15 detik ya. Bentar. Terima kasih Kak Dandani buat pestanya. Bentar ya. Tuh. Wow. Tuh. Bisa. Bisa loh. Terima kasih Kak Dandani buat pestanya. Bisa tapi matanya langsung merah. Bisa loh. Cepet banget. Itu udah normal kok. Cepet itu kayak ini udah normal tadi. Mata langsung berkaca-kaca. Tapi tau gak sih dulu itu aku suka banget kayak sok acting nangis gitu dengan cara gak kedip. Makanya dulu tuh ya kayak orang tuh kan membanggakan diri kalau misalnya bisa nangis gitu kan, misalnya bisa nangis tiba-tiba. Terus kayak aku tuh kayak easy, caranya itu adalah tidak kedip. Tapi sekarang udah gak bisa. Ulang-ulang penontonnya ngitung. Penonton yang ngitung. Kalau dihitungin pasti nanti 125, 1,5, 175, 2, lama ntar. Coba ya. Kalian hitung ya. Terima kasih Kak Dandani sampai saya 1, 2, 3. Tuh kan masa baru 1,5. Kira tadi tuh kayaknya udah semenit deh. Kalian kelamaan ngitungnya. Tadi tuh udah semenit. Aku tuh merasa kayak dalam hati aku udah semenit ngitungnya. Tuh. Pokoknya udahlah 15 detik Jemima bisa. Kurang lama. Terima kasih Kak Dandani dalam pestanya. Tadi udah. Terima kasih Kak Dandani dalam pestanya. Gimana rasanya jadi anak paskib? Rasanya terima kasih Kak Gali. Rasanya belang mukanya. Terima kasih Kak Dani dalam pestanya. Karena pada saat itu kan masih COVID ya. Terus aku pakai masker. Terus ya kan kita gini ya. Ini COVID-19 bisa membahayakan. Kita harus tetap memakai masker. Terima kasih Kak Dandani dalam pestanya nggak pakai sunscreen. Nah kayaknya pada saat itu aku nggak pakai skincare. Jadi kayak ya udah pakai masker ya kan, siang-siang gitu kan. Terima kasih Kak Revan. Oh my god lucu banget. Oh my god. Nah terus aku pakai masker siap gerak gitulah. Terus tau gak sih pulang-pulang misalnya nih ya, belang guys muka bagian yang gak ditutupin masker sama yang dimaskerin. Langsung beda, terus langsung insecure. Semenjak itu tau gak sih, tidak mengganti model masker. Karena pada saat itu tuh kayak model masker lagi kayak gini. Terus bayangin tiba-tiba berubah menjadi masker motif lain kan tetap kelihatan kan belangnya. Makanya kayak langsung tidak mengganti model masker. Terima kasih Kak Rizky Ramahma. Tapi kayak ya udah, tapi pas itu kita ikut lomba. Terus nggak menang, terus kita terpukul dan tidak ikut lagi. Sebenarnya ada lagi sih paskib, nggak tahu ya. Tapi kayak ya udah nggak ada lagi. Terus tau nggak sih pas paskib ya, kita tuh janjiannya dikuncir
dikuncir di kepang 2 guys, kepang ini ya, kepang ini sama kepang ini. Terus rambut aku pas itu panjang tak teratur, bayangin pas itu aja belum skincare dan lain-lain, masih kayak buluk banget. Terus udah buluk belang rambut, pokoknya aduh, jelek banget dah ya. Terus tau gak, ada kayak orang tua murid tuh kayak pada foto-foto gitu kan, mungkin foto-foto murid anak-anaknya tuh pada paskib gitu. Terus di foto itu sumpah Jemima jelek banget, kayak tak berdaya, pucet, karena kan kita kayak nungguinnya lama, pucet, kayak mukanya tuh kayak gini, tak tersenyum, pokoknya aduh jelek banget deh pas itu. Ada buktinya, ada nggak ya? Dulu aku ada fotonya, cuman kayaknya udah hilang deh, nggak tahu sih masih ada apa nggak. Kenapa pas ngomong buluk kayak ngegas banget? Soalnya buluk banget, jadi kayak nggak bisa kalau nggak ngegas, karena itu emosi liatnya. Terus ya udah semenjak itu kayak udah tidak pernah paskipan karena Jemima tidak mau. Tapi sebenarnya nggak juga sih, tapi kayak karena nggak ada teman aja sih. Sebenarnya aku masih kayak mau gitu kan paskib, cuman kayak teman-teman aku tuh, terima kasih Kak Quindra roketnya, teman-teman aku tuh pada nggak mau paskib. Terus kan aku aneh ya kalau paskib sendiri, bayangin kayak paskib sendiri gitu kan nggak mau. Terus karena semua orang tuh pada nggak paskib, jadi kayak ya udah aku jadinya nggak ikut paskib. Padahal sebenarnya aku mau aja kalau misalnya mereka mau. School tergantung teman. Itu bukan ekskul, itu tambahan gitu sih. Itu kayak sukarela gitu. Pas itu kayak ditawarin, ada yang mau nggak. Terus aku dengan ngesoknya ya, mau dong gitu, mau dong. Paskib yang kalian maksud apa sih? Iya, lomba paskib gitu kan, gerak jalan gitu-gitu. Terus tapi setelah itu ya udah aku menjadi pembawa bendera aja. Kalau menjadi pembawa bendera, terima kasih Kak Gali roketnya. Kalau menjadi pembawa bendera itu aku suka, karena itu udah menjadi, nggak ekskul juga sih, tapi kayak sudah menjadi tugas aku. Maka dulu tuh aku kayak ngesok banget, aku tuh ngesok menjadi orang paling sibuk sedunia. Atau nggak kenapa, karena Senin pertamanya aku itu kan bawa bendera, terima kasih ke Arik hatinya, pengibar bendera kan. Terus minggu keduanya aku mimpin senam, minggu ketiganya pengibar bendera, minggu keempatnya senam. Jadi kayak aku tuh dulu tuh merasa kayak oh my god, my life it's so busy and I don't have any time to do anything gitu. Padahal cuma gitu doang guys, sumpah. Kayak dulu tuh Jemima tuh kayak dramatis banget. Kalau sekarang itu Jemima tuh kayak menjadi orang yang lebih kalem, sabar gitu. Kalau dulu tuh kayak aduh, kayak berasa sibuk banget gitu. Terus tau gak sih, dulu tuh ya pas itu pernah ya, aku tuh harusnya mimpin senam, cuman karena aku tuh ada pengibar bendera gitu-gitu lah. Terus tau gak sih, aku bilang kayak gini, aduh guys, kayak kalian aja deh yang mimpin senam. Kayak soalnya aku tuh setiap Senin itu gak ada istirahat. Soalnya kayak kesel banget gak sih kayak gitu, jujur. Tapi itu sekali doang sih kayak gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah kayak ya gitu. Tapi dulu pas itu sekali doang. Terus kayak orang tuh bukan percaya, ya emang bener tuh, misalnya orang-orang tuh kayak iba gitu loh, kayak iba kepada Jemima, kayak iya juga ya kasihan loh, setiap Seninnya tuh ada kegiatan. Ya udah deh, aku aja mimpin senam gitu. Tapi karena aku menjadi orang yang kayak no, harus aku, jadi kayak stop, aku aja mimpin senam gitu. Udah gitu aja sih guys ceritanya. Capek juga ya cerita kayak gini. Oh my god. Udah, aku cerita apa lo dari tadi? Aku dari tadi ngomongin apa ya? Sumpah, kayak ngomongin hal yang tidak jelas, tapi kayak ya gitulah. Ngarang dari tadi. Enggak loh, nggak ngarang. Terima kasih Kak Rizky Rahmat hatinya.
Terima kasih Kak Gates, fireworksnya. Minum dulu. Gak apa-apa sih. I don't need to minum. Seru ceritanya ya kan, kayak ceritanya tuh karena masih nggak percaya karena kayak dulu tuh kayak gitu ceritanya gitu loh, ceritanya tuh sepanjang itu. Tapi kayak sekarang kalau cerita tentang camping lagi masih ada sih jujur, cuman nggak tahu deh kalian muak apa nggak buat ngedengerinnya lagi. Hal yang lain sih, cuman nggak tahu sih kalian kayak masih tertarik apa enggak. Sekarang jam berapa sih? Curiga. Enggak ya. Pas camping main sepatu roda. Jangan cerita satu dan cerita lainnya digabung-gabung. Oke? Jangan cerita semua cerita digabung-gabung. Kalian nggak live emang iya? Oke, jadi cerita camping apa lagi ya? Apa ya ceritanya? Kalau dipikirin nggak tahu gak ceritanya apa. Terima kasih Kak Gali raketnya. Tapi kamu pernah nggak sih manggil orang mana udah pede? Enggak. Apa ya? Kayaknya aku nggak pernah deh kayak gitu. Ya aku nggak pernah sih. Terima kasih Kak Gates fireworksnya. Karena even kalau misalnya aku dipanggil, aku tuh pura-pura budak. Jadi misalnya kayak kalau misalnya dipanggil tuh aku pura-pura nggak dengar. Jadi supaya aku tuh nggak malu gitu loh. Terima kasih Kak Gali raketnya. Maksudnya bukannya sombong, tapi maksudnya nih kalau misalnya aku tuh nggak yakin aku tuh sebenarnya dipanggil apa enggak, maksudnya kayak Jam, tapi kayak suaranya tuh nggak kedengeran gitu, masih nggak terlalu kedengeran, aku tuh nggak akan yang kayak yes what, karena aku pernah pas itu ya, aku kayak dibilang Jam, terus aku kayak aku dengerin Jam sih, terus aku kayak iya, terus dia ternyata sama ngomong sama orang lain, jadi kan kayak aku tuh malu, kayak aku tuh ngomong iya itu tuh malu. Jadi aku semenjak itu ya, kalau misalnya aku yang masih ambigu, aku tidak terlalu mendengarnya, itu aku akan pura-pura kurang dengar sampai Noel, atau enggak sampai yang benar-benar kayak hey gitu, baru aku kayak iya gitu, karena malu. Bahkan pas itu aja ya, pernah ada orang sebenarnya orang itu nelpon, terus mereka kayak ngobrol-ngobrol gitu di telepon, terus aku tuh merasa kayak orang ini tuh kayak ngajak ngobrol aku karena kayak lumayan panjang gitu kan ngomongnya, kayak lah gitu. Terus aku kayak iya kenapa, udah kenceng guys, aku teriak iya kenapa, terus aku kayak loh kok ini nggak dibalas lagi, aku bilang iya kenapanya, terus pas aku nyamperin ternyata lagi teleponan. Malu guys gitu guys. Jadi kayak semenjak itu udah deh stop membuat aku kayak gitu. Kan pilih nomor 1. Iya sih sebenarnya, cuma itu malu sih, jujur tuh cukup malu. Kayak aku kalau misalnya mengingatnya kembali, kayak aku malu gitu loh. Kayak udah mana iya kenapa, terus pada sampai tiba-tiba telepon, terus kayak pas lagi nelpon tuh kayak gini kan, misalnya nih Jemima di sini ya, dia kayak gini, hah, kayak gitu, malu banget gak sih gitu. Maka ya udah, mending kayak pura-pura nggak denger aja. Nanti kalau misalnya udah sampai nyamperin, udah sampai kayak gitu, baru kayak iya kenapa, sorry nggak denger, daripada kayak udah pede terus tiba-tibanya kayak salah orang, kan malu ya, kayak terlalu malu. Nggak bisa, Jimmy mah nggak bisa kayak gitu, tidak bisa. Aku hari-hari nggak malu-maluin, sumpah. Hari-hari tuh nggak malu-maluin, makanya sekalinya malu-maluin tuh kayak malu banget dan keinget seumur hidup.
Karena kayak kadang-kadang aku merasa tuh ya, telinga aku tuh juga kayak misalnya aku merasa orang ini tuh manggil aku tapi ternyata nggak manggil. Jadi kadang-kadang aku udah sering kayak ngadep belakang, even ngadep belakang doang ya, ngadep belakang pun tuh udah membuat aku malu. Karena pas itu pernah ya, aku kayak dipanggil, aku merasa aku dipanggil kayak jam gitu. Terus aku merasa aku dipanggil, terus aku udah noleh, set. Terus pas aku ngeliat belakang, ternyata di belakang tuh pada kayak nggak ada ngapa-ngapain, pada jalan biasa. Jadi kan aku malu ya, even aku cuma menoleh doang tapi itu aku udah malu. Apalagi ngomong iya, itu lebih malu lagi. Kamu mah kepedean aja. Tapi kayak aku merasa aku tuh dipanggil, tapi ya mungkin aku terlalu ngasal aja sih. Yes gitu. Apalagi kalau namanya sama. Untung di sekolah aku nggak ada yang namanya sama. Jadi kayak ya udah. Tapi ya tahu. Iya tahu ada temen aku yang namanya sama. Terus misalnya mau dipanggilnya yang satu, tapi dipanggilnya satu, terus satu, ya pokoknya mereka tuh saling bingung. Kalau di off air dipanggil gitu juga nggak. Nah jujur makanya aku kalau bisa di off air ya, kayak kemarin aku juga off air, aku tuh make sure ini benar kan aku yang dipanggil. Aku yang dipanggil untuk berpose. Kayaknya malu gak sih? Soalnya kan kadang-kadang kayak kamera tuh gak tahu kan nyorotnya tuh yang kemana, atau nggak bisa motonya tuh kayak siapa gitu ya. Bayangin udah pose-pose ternyata salah orang, kayak maksudnya bukan salah orang, tapi maksudnya bukan aku yang dimaksud, ngerti gak sih? Kayak malu ya. Tapi gak tahu sih off air kemarin ada kayak gitu apa enggak. Karena kayak gak mau. Atau enggak even misalnya hi bye gitu ya. Kan kayak dari jauh gitu kan. Terus kayak ya udah makasih ya gitu kan. Terus kadang-kadang itu misalnya ada yang kayak iya see you ini, atau enggak semangat ya, atau enggak apa. Terus aku kalau misalnya udah jauh ya, kalau misalnya udah agak jauh kan kayak mata aku agak nggak terlalu kelihatan gitu kan. Jadi aku kayak itu bener gak sih buat aku kata-katanya tuh ternyata buat orang di samping aku. Karena pas itu pernah tau gak sih, ternyata bukan buat aku. Kan malu ya, aku malu jadinya. Tapi nggak apa-apa deh, tapi jadinya malu gitu. ternyata buat orang di samping aku. Mana aku tuh udah kayak ngeliatnya tuh udah kayak gitu, tapi ternyata yang lain. Tapi ya udah sih, gak apa-apa. Anggap aja ya udahlah. Mau jatuh. Ini mau jatuh. Gimana ini? Ini. Kalau lihat kamu pada takut. Maksudnya apa itu? Oke. Tuh kan ini mau jatuh. Oke, tidak. Marah-marah mulu. Enggak, soalnya sebenarnya biasanya ini nggak jatuh, tapi kayaknya tuh tiba-tiba jatuh. Jadi kan aku harus megang. Jadi kayak aku tidak bisa tidak megang. Gitu. Jadi kapan senam lagi? Jujur nggak mau. Aku udah nggak mau, tapi pas itu ya, pada saat itu kayak kita tuh saking kayak pengen memberitahu kayak divisi jasmani ini sampai kayak kayaknya kita harus membuat akun. Kita harus membuat akun dan kita mengabadikan foto-foto pas senam. Jadi kayak ada foto-fotonya gitu, ada fan camnya gitu ceritanya. Jadi kayak nyuruh orang, jadi misalnya kan orang di divisi
Jasmine ini kan nggak dikit, jadi ada yang mimpin, ada yang bagian foto-foto, bagian fancam. Nah, tapi nggak jadi. Padahal sebenarnya kita tuh udah ada ide gitu kan, cuman nggak jadi karena kita wacana doang, kita sebenarnya ngomong doang, kita cuma ide doang, kita cuma kayak yaudah deh kita mau buat akun, kita mau gini deh, tapi ternyata nggak jadi. Kebetulan divisi rohani. Kalau aku divisi rohani itu nggak termasuk OSIS, nggak termasuk bagian OSIS. Jadi kalau misalnya mau rohani itu di luar OSIS gitu. Divisi rohani yang nggak tahu sih sama apa enggak, tapi ya sih kayaknya sama, cuman kayak pokoknya nggak termasuk bagian OSIS. Jadi misalnya orang-orang yang di sana itu kan kebanyakan biasanya orang-orang itu yang udah masuk OSIS kan kalau divisi-divisi lainnya. Cuman kalau divisi ini tuh orang yang even dia nggak anggota OSIS pun bisa masuk di divisi itu. Terus aku pernah pas itu kayak mimpin ibadah gitu kan sekali, 2 kali. Terus aku malu karena aku kayak pertama kali gitu kan, terus kayak ngomongnya tuh pokoknya pas itu lagi ada kata-kata tuh panjang, kayak skrip itu panjang. Jadi ya aku tuh kayak tau gak sih kayak apa sih namanya, buat kayak lanjut ke lagu berikutnya supaya nyambung. Apa sih namanya guys, tau gak sih kata-kata buat penghantar buat ke lagu berikutnya? Encore, bukan itu. Apa sih namanya? Apa namanya? Sumpah. Bridging, yes, ada bridgingnya gitu kan. Ada MC bridgingnya gitu. Nah itu lumayan panjang karena kayak ada bla 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 bla, seperti ini kita akan, seperti Tuhan yang akan melindungi kita, bla gitu. Terus lanjut ke lagu berikutnya. Tapi kalau kayak gitu ya malu pas foto, tau gak sih? Karena itu kan kayak ada dokumentasinya gitu kan. Terus kayak foto-foto itu pasti kayak gini, lagi kayak pokoknya tuh lagi pada mukanya lagi aneh karena kan mungkin nyanyi ya, jadi kan kayak gimana gitu ya fotoinnya. Terus pokoknya aku pas itu ngeliat foto-foto, hasil foto-fotonya, aku malu kayak aduh, mana itu di share itu langsung di grup rohaninya kan. Jadi kan kayak waduh gak bisa deh lihat muka sendiri, kayak aku langsung mengeskip bagian yang ada akunya. Kagia lagi nonton live aku. Emang iya? Kagia? Emang iya? Kok aku tidak melihat Kagia dari tadi? Ada. Emang iya? Demi apa sih? Aku gak percaya deh. Haha. Hai Kak Gia. Emang iya ada Kak Gia? Gak komen ya kan? Kak Gia parah banget. Kalian gak boleh gitu, mungkin tuh Kak Gia fake. Ada. Emang iya? Ya kena tipu. Ya kan? Gak ada kan? Kok langsung kalem? Emang Jemima tuh emang seperti ini. Emang kalemnya tuh seperti ini. Udah habis baterai sosialnya. Tapi ya sih. Tapi gak juga sih. Gak juga sih sebenarnya. Karena ditonton KG jadi kalem. Gak juga sih. Iya sih, betul.
Aku kayak tadi ngecek dulu guys. Jujur ini sebenarnya aku kayak nggak bisa gerasak-gerusuk karena HP aku tuh harus karena tangan aku tuh harus memegang HP. Kayak aku tuh nggak bisa. Biasanya sarkas kalau ditonton Kak Gia. Tapi ya karena kayak aku tuh kalau misalnya ditonton Kak Gia tuh kayak jadi malu gitu loh. Aku kayak aku jadi malu gitu. Jadi ya kayak harus menjadi orang kalem sedunia gitu guys. Kalau nonton Virgi ya semuanya juga gitu sih. Itu maksudnya kayak apa ya beda aja gitu. Gak tau sih, karena kayak tau gak sih, Kak Gia itu orang yang kayak misalnya pas dateng tuh kayak orang yang menyapa gitu loh, menyapa dengan sumringah. Even ya kita bisa ketemu kayak Kak Gia, terus kita bisa kayak aku misalnya mau meluk dia gitu, dia kayak menerima, dipantau. Emang ada Kak Gia? Jujur aku nggak percaya sih kalau ada Kak Gia, karena kayak beliau tidak komen. Biasa kan beliau komen ya kalau nggak ada. Tuh kan kagak ada, jadi kayak ya udah kita ngomongin aja gitu. Tapi Virgi juga gitu sih. Virgi tuh kayak orangnya super physical touch. Sengaja nggak komen biar lihat aslinya kamu. Aku aslinya seperti ini. Selalu ngomongin Kak Gia yang baik-baik, tidak pernah yang jahat-jahat. Betul, yang kalem, betul. Chat Virgi, kasih semangat, dia tadi sedih soalnya nge-like mulu. Emang iya? Virgi nge-like mulu. Kalian tau gak sih? Aku udah gak pernah nge-like. Masih ya? Tapi maksudnya kayak gak nge-like ya kayak tapi maksudnya gak nge-like yang kayak nge-like banget gitu loh, ngerti gak sih? Nge-like-nya tuh kayak nge-like aja. Kalau biasa tuh nge-like banget. Iya gak sih? Beda. Kalau soalnya ya, kalau tadi tuh nge-like-nya tuh kayak ya udah, nge-like-nya tuh yang kayak aku nggak nyadar kalau aku nge-like gitu. Cuman kalau misalnya kemarin tuh nge-like-nya tuh bener-bener sampai screen-nya hilang, kayak literally tanda loading. Jadi kayak aku tuh merasa kayak sekarang aku sudah menemukan jaringan yang sangat amat bagus. Live-nya udah enggak, kamunya yang nge-like sekarang. Aku nge-like. It's not Jemima. Live Virgi tadi kepotong-potong jadinya soalnya screen hitam. I feel you Virgi, cause I used to be in your face right now. Tapi semoga bisa lekas pulih jaringannya. Kalau kata aku, tipsnya itu adalah berdoa sebelum nge-live. Gitu tau guys, berdoa semoga tidak nge-lag. Karena kayak annoying banget, apalagi kalau misalnya lagi cerita yang seru, kayak misalnya lagi cerita bla bla bla. Terus aku sering kayak nggak ngeliat ininya gitu kan. Terus lagi cerita balik-balik tiba-tiba loading. Terus jadinya pas sudah selesai nge-lag, jadi lupa ngomongin apa tadi. Kaintan Virgi tuh nge-lag-nya parah. Emang iya? Berdoanya pas mau nge-live doang gak? Gak beli gitu ya? Kak Gia baru nge-live. Gak beli gitu ya? Berdoa tuh setiap saat.
Kamu divisi jasmani apa rohani sih? Kok berdoa pas mau live? Dua-duanya. Tapi emang harus berdoa setiap saat gitu loh. Oh iya, oh udah dari tadi. Oh, kirain dia baru mulai. Terima kasih reminder ya, sama-sama. Sama-sama, semoga bisa diterapkan. Udah masuk nggak 11? Iya lagi. Terima kasih Kak Gavi, setannya. Iya lagi, udah malam ya. Kan tadi katanya Jemima tidak mau mengajak orang-orang begadang. Jadi sekarang karena udah mau jam 11, jadinya kita istirahat ya. Oke guys, kalian gak boleh begadang. Aku tahu kalian sebenarnya pengen begadang kan. Sebenarnya gak boleh. Aku gak suka begadang gitu ya. Oke. Aku baca top gifters dulu ya teman-temanku. Yang ke-10 ada Kak Dandani. Terima kasih Kak Dandani. Yang ke-9 ada Kak Rizky Rahmah. Terima kasih Kak Rizky Rahmah. Yang ke-8 ada Kak Quindra. Terima kasih Kak Quindra. Yang ke-7 ada Kak Ipal. Terima kasih Kak Ipal. Yang ke-6 ada Kak Galih. Terima kasih Kak Galih. Yang ke-5 ada Kak Gavi. Terima kasih Kak Gavi. Yang ke-4 ada Kak Dewa. Terima kasih Kak Dewa. Yang ketiga ada Kak Aldirey. Terima kasih Kak Aldirey. Yang kedua ada Kak Dakdikdukder. Terima kasih Kak Dakdikdukder. Yang ke-1 ada Kak 12. Terima kasih Kak 12. Terima kasih ya guys. Kalian istirahat ya. Jangan lupa bobo. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Love you guys. Bye-bye.